Halo, kembali ketemu dengan saya Hirsun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kelihatannya Pak Zul mulai turun ke lapangan. Zulkifli Hasan ini maksudnya Menteri Perdagangan ya. Mesti belum luas mulut menyebut Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan. Dan dia edisinya kaget. Nah, gitu edisi kaget gitu karena kok semua harga-harga naik dan dia ketemu dengan para pedagang di pasar yang curhat. Saya kira Pak Zul sebentar lagi pasti memutuskan nggak akan turun ke pasar lagi karena pasti yang muncul adalah keluhan-keluhan dan habis dia bagi-bagi hadiah itu borong tempe, naikin umroh dan sebagainya sampai kuat berapa lama tuh. Ya ini masalahnya kalau kapasitas itu dipaksakan untuk hal yang sebetulnya kan soal harga segala macam itu yang kemarin kita ukurkan bahwa reshuffle itu akan diukur legitimasinya berdasarkan membaik tidaknya ekonomi itu. Nah, menteri yang baru ini dia namanya Mendak, tapi akhirnya jadi menteri Dakdikduk gitu, menteri. dan kita lihat akhirnya dagelan yang terjadi kan, bahwa Pak Menteri Perdagangan akhirnya seolah bisa selesaikan itu secara voluntaristik. Si ini dijanjin itu, si itu dikasih itu, Pak insentif buat naik segala macam itu, nanti saya borong semua. Loh, ini bukan soal relasi personal antara menteri dan pedagang, ini soal desain kebijakan. Jadi jangan sampai Kementerian Perdagangan disebut sebagai Kementerian Kemendak, Kementerian Dagelan. Karena reaksinya kan reaksi dagelan sebetulnya. Nah, keseriusan itu yang nggak terlihat di hari pertama. Ya tentu Pak Menteri ingin inisiasi dulu tuh apa problemnya. Kan gampang, problemnya dari awal ada di situ, di dalam kementerian itu sendiri yang sebetulnya gagal untuk menghasilkan kebijakan yang rasional. Kenapa? Ya karena di belakangnya ada pengendali-pengendali harga tuh. Ada yang menentukan orientasi mau milih mau import atau ekspor. Kan itu intinya kan. Departemen Perdagangan kan selama ini lah doyannya import doang gitu. Supaya ada fee itu daripada ekspor yang susah untuk nembus pasar dunia. Padahal sebetulnya mesti ada kerjasama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian yang harusnya berorientasi ekspor, tapi Mendaknya doyannya import. Jadi itu intinya tuh. Jadi Pak Zulhas ini terpaksa mesti belajar dari awal. Nah, sebelum dia belajar, dia udah kerepotan untuk cuci piring tadi itu, segala hal yang ditinggalkan oleh menteri sebelumnya. Yang sebetulnya dia juga udah tahu. Jadi jangan ngeluh, bingung, segala macam, karena memang dari awal dia akan dimasukkan di dalam sistem yang membingungkan. Nah, itu intinya. Ini sebenarnya ada nasihat sebenarnya yang kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi ini. Tapi bahasanya berbeda. Ojo kagetan. Mestinya begitu disampaikannya kepada Pak Zul sebelum jadi ke lapangan kan, mestinya kan. Jadi begitulah Pak Jokowi sebetulnya udah tahu bahwa juga Pak Jul ini gak akan mampu karena itu diuji. Jadi siap-siap aja Pak Jul akan diturunkan, bukan segera harganya nggak turun, akhirnya Pak Jul yang akan diturunkan lagi. Karena sebetulnya kan simple aja problemnya itu. Jangan taruh orang politik di situ karena semua orang merasa bahwa itu party pasti akan terjadi konflik of interest. Jadi dari awal juga pasar udah siap-siap nih, ini kalau ada PAN di situ pasti nggak mungkin kebijakannya rasional. Kan desainnya gampang sekali itu. Karena ekonomi itu nggak bisa disentuh oleh politik. Begitu disentuh, dia jadi sangat peka tuh. Jadi sinyal pasar itu tertutup oleh sinyal konflik of interest itu. Itu yang membuat Pak Jul nanti di ujungnya dia bingung sendiri kenapa dia nggak bisa kendalikan. Yang memang nggak boleh dikendalikan. Kan harga kan nggak bisa dikendalikan tuh. Padahal sebetulnya PAN udah merasa oke, ini ada dapat bisnis di sini. Jadi dari awal memang kita bisa duga bahwa ini reshuffle dalam rangka tukar tambah politik, bukan dalam rangka perbaikan ekonomi. Jadi itu dasarnya, sehingga kemampuan teknokratis dikalahkan oleh kemampuan teknopolitik gitu kan. Ini kan urusan teknologi politik tuh untuk mendukung Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi bagian-bagian yang serius sebetulnya diabaikan Presiden. Presiden memaksakan PAN karena PAN dia takut PAN ini jadi oposisi sekaligus potensial untuk mendukung Anies, lalu diserap ke istana. Jadi masalah politik diselesaikan, yaitu PAN tidak mungkin dipakai sebagai tiket untuk Anies, tapi sekaligus timbul masalah baru, yaitu
Pak Menteri nggak ngerti bahwa masalah dari awal adalah kebijakan makro yang berantakan tuh. Jadi ya poinnya tetap kita mau sebutkan, masalahnya adalah presiden tidak mengerti masalah kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi biarkan aja Pak Zulkifli belajar dari awal, dan belajar dari awal artinya tertinggal dalam urgensi itu. Kan nggak mungkin kita perbaiki dari awal supaya minyak goreng pulih lagi, supaya harga daging, harga bahan pokok, cabai segala macam tuh nggak bisa itu sekedar dinyatakan oke, saya borong segala macam tuh supaya harga naik. Ya itu spekulan juga. Jadi masa Menteri Perdagangan jadi spekulan, itu jadi penimbun kan, nanti loh Anda menteri kok jadi penimbun kan gitu. Atau kalau kan sebenarnya kalau istilahnya kita menggunakan istilah masih harus belajar pada Pak Zul kan nggak tepat, karena beliau kan politisi senior gitu, beda dengan politisi PSI yang sekarang lagi dibully, wamennya Raja Juli yang menyatakan dia harus belajar karena ini bukan bidang saya kan, Bung Rocky. Iya, kalau bidang perdagangan politik ya itu Pak Jul ahli itu. Tapi ini soal perdagangan komoditas dan bahan pokok terutama itu. Kan dalam kita tahu perdagangan bahan pokok itu di dalamnya ada kartel juga tuh yang memanfaatkan justru kelemahan kementerian, itu yang terjadi. Tapi di atas segala-galanya itu sinyal bahwa ekonomi akan membaik justru tidak ditangkap pasar, karena yang dipasang jadi menteri di bidang perekonomian adalah politisi. Itu sebetulnya kebingungan Pak Zul sebetulnya di situ tuh. Wah, saya bingung, saya kaget. Ya ojo kagetan, karena dari awal juga pasar merasa Anda sebetulnya incapacity gitu. Ya. Dan ini sebenarnya sudah diingatkan oleh teman kita Bung Said Didu, jangan gunakan kata itu aja, jangan kaget, jangan apa, karena itu sudah ada yang punya trademark gitu. Tapi cuman itu kan reaksi orang di istana kan cuma itu bahasanya. Oh kaget, saya bingung, saya juga baru tahu tuh. Lo bagaimana itu dari awal kita semua mak aja tahu problemnya, masa menteri baru tahu tuh. Tapi semua mesti bersiap di belakang tata bahasa yang sejenis dengan Pak Jokowi. Saya bingung, saya kaget. Lagi kalau wartawan tanya Pak Zulkifli, kenapa harga cabai nggak turun-turun, harga minyak goreng juga masih di atas 20.000. Wah, nggak tahu kok nanya saya. Bisa begitu juga keluarnya nanti. Atau dia akan ngomong pada wartawan, ojo ke susu, kasih waktu saya untuk kerja dulu, kan gitu. Ini kan ini yeah. Yeah. Jadi bagian buruk dari kabinet hari ini, dia hanya melanjutkan sesuatu yang dari awal kita tahu akan berantakan itu. Nah, soal-soal semacam ini yang kita nggak perlu ingatkan, karena kalau kita ingatkan seolah-olah ada solusi. Memang nggak ada solusi. Solusi yang paling bagus adalah rombak semua kabinet, taruh di situ orang profesional, kan begitu kan. Pasar hanya ingin lihat itu. Selama dia ketua partai apalagi, maka dianggap ini akan cari rente di situ tuh. Kan begitu Pak Zulkifli jadi Menteri Perdagangan, ini semut-semut itu langsung berkerumun di situ kan. Kali-kali ada ceceran gula di situ, proyek ini, izin impor baru segala macam tuh. Jadi kesibukan cari rente itu mendahului upaya perbaikan ekonomi. Itu konsekuensi dari menteri yang berasal dari partai politik, dari awal begitu. Kesalahannya di mana? Pak Zulkifli bukan, kesalahannya pada Pak Jokowi. Karena dulu Pak Jokowi janjikan kabinet ini tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Bahkan kabinet ini tidak akan memasukkan para politisi. Ini setelah 7 tahun janji itu yang menguap aja tuh. Karena Pak Jokowi nggak mungkin mempertahankan janji induk, karena dia sendiri diasuh oleh para pengusaha, kan itu intinya. Ya, semua orang mencatat itu bahwa tidak akan bagi-bagi jabatan. Tapi agak sulit kita, bukan agak sulit ya, saya kira yang memang tidak terbukti lah apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi 2 periode ini, semua bagi-bagi jabatan. Dan pada yang paruh terakhir ini, paruh terakhir dari periode kedua ini, kelihatan sekali Pak Jokowi semua dikasih jabatan, termasuk partai-partai non-parlemen kan, yang terbaru adalah PBB. Ini bukan sekedar bagi-bagi, dia tambah jabatan, malah ditambahkan jabatan. Fungsinya nggak penting, ya wakil menteri apa pentingnya tuh? Mungkin nomenklaturnya ada di undang-undangnya, tapi diabaikan aja kan. Lebih efisien sebetulnya kan. Jadi justru karena ditambah jabatannya, maka orientasi kebijakan juga jadi bercabang. Itu masalahnya. Ya, saya ingin melanjutkan yang pernyataan Anda tentang tiket-tiket tadi. Pak Zul sengaja dipasang begitu. Jangan-jangan ini memang sengaja Pak Zul ditempatkan di sebuah bidang yang membuat Pak Zul sibuk gitu sampai akhir masa jabatan di kabinet gitu. Jadi nggak memikirkan lagi soal Pilpres gitu. Pasti. Ini minggu pertama udah bingung. Minggu kedua orang bingung cari pegangan, terus pegangannya patah, terus kejeblos.
lalu dibawa ke UGD. Jadi bisa menteri ini akhirnya dibawa ke UGD politik, dianggap bahwa gagal lagi itu. Lalu Pak Jul merasa bahwa oke, kalau begitu lebih baik saya beroposisi lagi, dimulai lagi dari square one perpolitikan. Jadi kekacauan ini kan memang dari awal kita udah pastikan ini pasti kacau. Karena Presiden Jokowi nggak punya desain tentang perbaikan ekonomi. Kalau dia punya desain, dia buka ke publik ini masalahnya, maka saya akan lakukan perombakan dari awal sampai Menko-nya mesti dirubah karena Menko-nya juga politisi itu. Kalau Pak Luhut juga politisi sekaligus pengusaha karena dia Golkar. Jadi kalau itu nggak diterangkan ke publik, publik menganggap ini bukan reshuffle, ini cuma tukar tambah kepentingan, dan tukar tambah kepentingan di baliknya pasti ada colong menyolong proyek atau sogok menyogok proyek. Jadi dari awal kita bisa pastikan bahwa sudah ini reshuffle yang nggak ada arahnya itu. Dan dari awal kan udah kelihatan ya, masa cuma dua itu yang di reshuffle, padahal orang ingin hal yang lebih penting mereka yang di belakang kabinet ini. Nah, kepentingan-kepentingan itu yang nggak bisa disentuh oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kembali pada sarang yang aman, yaitu sarang yang diasuh oligarki. Padahal masalah utama kita adalah reshuffle oligarkinya, bukan reshuffle kabinetnya, kan itu. Iya, ya. Nah, tapi kalau gitu kita mestinya tidak boleh ngejak, atau bukan kita ya, bukan hanya kita. Saya kira media mesti nggak boleh lagi lah fokus pada menteri-menterinya, karena kalau hanya yang disoroti para menterinya ini, kalau kita mengadopsi kesehatan ini cuma simptom gitu ya, bukan penyebab penyakit utamanya gitu yang jadi masalah. Ini simptom aja, akhirnya semua menteri sakit kepala itu. Karena saraf utamanya bukan di dia, terus sarafnya ada pada presiden. Jadi sakit sarafnya presiden, impact-nya tadi ke gejalanya dirasakan di kementerian. Itu penting betul, Pak. Pers sorot aja lagi. Bahkan presiden bilang bahwa nggak ada visi menteri, nggak ada sukses tidaknya menteri, yang ada buruk tidaknya kebijakan, dan itu presiden yang bertanggung jawab. Jadi kita kembalikan ke asal mulanya bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle. Dia hanya putar-putar orang yang memang kepentingannya sama dengan kepentingan sebelumnya. Tuh. Menteri Perdagangan sebelumnya, Pak Lutfi, sebetulnya lebih rasional cara melihat ekonomi itu. Karena dimensi politiknya kurang. Yang masalahnya Pak Lutfi disokong oleh oligarki, kan itu saja soalnya. Pak Jul justru terbalik tuh, berupaya untuk memperlihatkan kepemimpinan partai, kemampuan manuver politiknya, lalu dapat jabatan itu. Sama aja jabatan yang juga diincar oleh oligarki, karena dianggap udah kita lebih tahu daripada Pak Zul. Ya oligarki berpikir Pak Zul ini skrup kita doang. Jadi itu intinya. Jadi masalahnya apa yang mesti direshuffle? Ya oligarkinya. Siapa yang mampu itu? Ya presiden tentu, bukan menterinya. Jadi kita balik ke situ bahwa selama presiden tetap tidur satu selimut dengan oligarki, maka jangan salahkan kalau orang merasa yang lain kedinginan sebetulnya. Ya Pak Zul artinya kedinginan di luar, tapi nanti dia yang disalahin kan. Jadi itu intinya. Dan semua orang ngerti itu. Ya, apa sih nih? Kalau saya kira gini, kalau bukan skrup deh saya kira, Bung Rocky, kalau kita meminjam istilahnya Pak Lutfi, dia menyatakan bahwa selama dia menjadi Menteri Perdagangan itu dia sudah seperti keset yang diinjak sana, injak sini, semua injak-injak dia gitu. Sedih benar saya baca itu. Iya, itu keluhan yang betul-betul datang dari pengalaman beliau sebagai Menteri Perdagangan yang disuruh untuk cari renter, tapi sekaligus diasuh oleh oligarki. Padahal dia mau keluarin kebijakan yang masuk akal, lalu ditegur oleh presiden. Bukan itu maksudnya. Jadi kebingungan itu berlangsung karena konsep memerintah itu tidak ada pada presiden. Gampangnya begitu lihatnya tuh. Nah, sekarang udah jadi keset, dan keset itu juga lagi diseret ke kejaksaan. Bisa-bisa kasus itu justru memperlihatkan bahwa ternyata Pak Lutfi itu diumpankan untuk orang lain yang sebetulnya harus dilindungi itu. Jadi semua soal itu ada di depan mata kita. Dan Presiden Jokowi tentu buat sementara 2 hari ini gembira-gembira aja, kan ada teman bicara baru di kabinet kan, yang sebetulnya ya isinya sama juga kan, isi kepala menteri-menteri yang diganti ini kan sama dan sebangun bahkan dengan yang lama tuh. Jadi saya kira Pak Zul pasti tahu benar situasinya dan konsekuensinya gitu, tapi kelihatannya tidak dia punya pilihan lain gitu, harus masuk dan siap-siap. Kalau kita kan menyebutnya masih halus, dia menyebutnya cuci piring aja gitu. Kalau cuci piring itu kan dia jadi aktornya begitu ya. Tapi kalau di keset itu kan betul-betul menjadi pelengkap penderita itu. Ya apalagi kalau nanti piringnya nggak dicuci, disembunyikan di bawah keset aja, seolah-olah udah bersih. Padahal ini barang yang udah berantakan, mau dicuci pun ya nggak bisa. Tuh masa nyuci piring pecah kan? Kalau piring kotor masih bisa, ini piring pecah.
Jadi dibuang mestinya. Tapi sekali lagi kan kita lihat watak orang itu, bahwa di ujung kekacauan masih ada yang ingin cari selamat, di ujung kebangkrutan masih ada yang ingin cari remah-remah itu tuh, sisa-sisa APBN, potensi rente ekonomi dari keluarnya izin-izin ekspor impor. Hanya itu aja sebetulnya politik kita. Tidak ada desain tentang pecahnya bangsa. Bahkan Nasdem yang 2 hari ini bicara tentang kebangsaan, restorasi kebangsaan, membawa bangsa ini jadi besar, juga akhirnya masuk di dalam kalkulasi-kalkulasi yang dangkal semacam itu. Jadi satu situasi yang kita nggak akan salahkan partainya, karena partai-partai ini berupaya untuk cari celah karena dihadang oleh 20% kan. Mereka justru takut untuk keluar dari 20%, kayak itu comfort zone mereka. Tapi itu comfort zone yang akhirnya membingungkan, membuat pusing kepala kan. Ya biarin aja dia masuk dalam kerumitan itu. Ya. Jadi saya kira paling tepat memang nasihat dari Bung Said Didu yang menyatakan bahwa YTH Pak Menteri Perdagangan mohon hindari gunakan diksi kaget, kecewa, dan tidak tahu. Karena itu nanti Anda bisa dianggap plagiat. Karena itu sudah jadi trademark dari seseorang. Saya kira Pak Jokowi yang mesti ingatkan itu ya. Saudara Menteri, kenapa ikut-ikut saya? Biarkan saya aja. Mesti begitu. Ya. Oke, Bung Rocky. Jadi saya kira jangan terlalu bingung, jangan terlalu kaget, Pak Zul. Kita paham kok bahwa situasi seperti ini akan Anda hadapi pada akhirnya ya. Ya, pertanyaan terakhir, harga cabai sekarang berapa Pak Jul? Minyak goreng berapa? Kan begitu-begitu aja. Itu yang lebih menjengkelkan. Pertanyaan mak-mak itu lebih menjengkelkan. Karena itu langsung nohok itu bahwa Anda ngomong macam-macam, tapi faktanya dapur saya nggak ngepul. Itu masalah Menteri Perdagangan. Kira-kira begitu kan? Harga harus masuk akal dan stok mesti tersedia. Cuman itu yang diminta mak-mak. Ya. Saya kira nanti kalau udah mentok sampai pada satu titik itu mentok, saya kira welcome bersama dengan kita dan jawabannya sudah jelas bahwa 0%. 0%.